Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh malaikat. Seluruh malaikat dikumpulkan, termasuk di dalamnya ada bukan jenis malaikat tapi kriteria malaikat, yaitu jin yang namanya iblis. Dikumpulkan di situ juga. Kemudian Allah berfirman bahwasanya Allah menghendaki akan menjadikan seorang khalifah atau generasi yang akan diangkat di muka bumi ini. Kemudian malaikat memberikan argumentasi. Apa perlunya ada generasi, ada khalifah di muka bumi ini? Apa perlunya? Ini malaikat cukup kritis ini. Apa perlunya? Kalau perlunya cuman sekedar katakanlah sekedar bertasbih, bertahmid, memuji Engkau ya Allah, maka cukuplah kami. Itu kata malaikat. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Maka kemudian dimulailah yang namanya pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka kemudian Adam diajari yang malaikat tidak tahu. Ulangi. Maka Adam diajari ilmu yang malaikat tidak tahu. Maka ketika Adam sudah selesai diajari, maka dihadapkan di hadapan malaikat dan ditantang. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai seluruh malaikat, mari kalau memang kamu tadi berargumen tidak ada perlunya seorang khalifah di muka bumi, maka debatlah Adam ini. Maka malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu apapun. Perhatikan kalimatnya, aku cerita ini adalah berangkat dari bahwasanya Allahu al-alim, Allah yang maha tahu, dan kita hanya menjadi tahu apabila diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah, pendidikan yang dilakukan Allah itu directly, secara langsung dilakukan terhadap para rasul. Tolong camkan. Jadi Allah itu langsung mendidik para rasul. Kemudian para rasul ini mendidik umatnya. Ini urutannya, mendidik umatnya. Ini urutan-urutan turunnya ilmu. Mangko-mangko kaget nyabutnya mak itu juga. Pertama kali diwafatkan seluruh para rasul. Kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, setelah itu para ulama yang mewarisi anbiya, yang mewarisi para nabi ini. Siko dimbe. Terus begitu. Tapi jangan khawatir. Karena Allah tetap akan menjaga adanya ilmu ini dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah masdar, sumber dari ilmu itu. Dan Al-Quran sudah disetting oleh Allah, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika, cocok dengan hati manusia. Jadi karena itu selama manusia masih punya hati, berarti masih ada ilmu. Itu kriterianya lagi yang lainnya. Jadi kapan kita tidak punya hati lagi, berarti tidak kati ilmu lagi yang akan ada sisa di bumi ini. Tapi ternyata insya Allah sampai kiamat manusia tetap punya hati. Nah hari ini saya ingin gambarkan nih. Hari ini sebenarnya fokusnya kita tentang persiapan minggu depan, yaitu saum Ramadan. Tetapi saya kasih bahasa Inggrisnya big picture, gambaran besarnya. Supaya kita ini punya wawasan bahwa kita ini dari awal lebih unggul dari malaikat. Ngapa sekarang ini kita mohon maaf lebih keraan ketimbang si rekap. Ini sini anak ini.
Dulu aslinya kita lebih unggul dari malaikat. Aslinya kita ini lebih unggul dari malaikat dalam hal ilmu. Tetapi ternyata sekarang ini ya, kita ini dibodohi oleh mereka-mereka dalam bahasa Al-Quran jahilin, orang-orang bodoh. Jadi kalau dibodohi orang-orang bodoh, kira-kira kita ini mak mana derajatnya? Hah? Lebih bodoh ya kalau kamu bahasa Palembang bela. Lolo. Hah? Mengak lagi. Buyan. Yang terakhir kan bongok. Itu neman gino sudah nih. Hadirin baik, kita mulai dari sini. Oke. Setiap ibadah yang kita lakukan, ya, iman dan amal soleh atau ibadah secara singkat, iman dan amal soleh itu merupakan integrity, satu kesatuan. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti. Perhatikan kalimatnya. Jadi iman dan amal soleh kita, ibadah kita ini bertingkat-tingkat tapi satu kesatuan. Jadi jangan sampai kaget bulan puasa ada yang nanya, mak mano hukumnya puasa tapi tidak sholat. Nah, kira-kira sama baik dengan mengatakan mak mano kira-kira rajin sholat tapi masih nakal. Itu karena tidak ada integritas, tidak ada kesatuan dalam hal iman dan amal soleh. Maka sebenarnya keterangannya ada di yang saya baca barusan tadi, yaitu hadis tentang rukun Islam. Pelan-pelan, ringkas Pak ini. Rukun Islam yang pertama disebut oleh Rasul adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ini adalah amal hati. Tolong camkan, titik. Syahadat adalah amal hati. Syahadat adalah amal hati. Jadi yang beramal adalah hati. Maka syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu mesti ditempatkan di dalam hati. Imam Ghazali mengatakan kira-kira ini tempat syahadat. Ya. Andaikan di dalamnya ini kotor, ada kesyirikan, banyak patung-patung, banyak sembahan selain Allah, maka tidak bisa syahadat ditaruh di sini, dicampur di sini, tidak pacak. Maka harus dibuang dulu. Dibuang bersih, baru diisi tadi syahadat, isikan ke sini. Nah, barulah itu syahadat. Syahadat itu cuma itu baik. Dalilnya di Al-Qur'an, saya bacakan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa membuang Tuhan-Tuhan selain Allah dan hanya memasukkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka itulah akidah yang kuat, yang kokoh. Jadi ulangi, syahadat adalah amal hati. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dan dirikanlah salat. Salat adalah amal hati dan mulai ada amal jasad atau fisik. Ulangi, mulai ada amal jasad. Tapi amalnya masih minimal, jasadnya masih minimal. Saya kasih contoh. Rasul bersabda, "Salatlah kamu dengan tegak." Benar? Tegak. Ini salat yang paling kenceng adalah tegak. Ya, artinya fisik kita harus mampu berdiri. Tapi kata Rasul, kalau kamu tidak mampu tegak, maka salatlah dengan duduk. Nah, sudah mulai dikurangi ini aktivitas fisik. Tapi hati tetap tadi, oke. Hati sudah ada. Ulangi ya. Kalau syahadat cuman amal hati. Kalau sholat amal hati dan amal jasad. Tapi amal jasadnya ringan. Kenapa ringan? Kalau tidak pacak tegak, dia boleh duduk. Kalau tidak pacak duduk, boleh baring. Ya. Kalau tidak pacak baring, boleh pakai isyarat, gerakan-gerakan isyarat yang sedikit, baik. Mungkin gerakkan jari, gerakkan apa. Kalau tidak pacak menggerakkan isyarat, maka dengan mengedip. Ngedip, jadilah ini. Tidak pacak ngedip,
maka dengan membatin, balik lagi ke hati, amal minimal tadi. Kalau tidak pacak batin berarti tidak katik lagi itu nyawanya. Perhatikan kalimatnya. Jadi ibadah itu naik-naik dikit. Pertama hati, kemudian hati dengan minimal jasad, minimal gerak. Kemudian naik lagi wa itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat berarti membayarkan sejumlah harta. Harta didapat dengan cara begawe, berkebun, berdagang. Itu usahanya keras atau ecak-ecaan? Usaha keras nian. Maka amal yang ketiga yang harus dilakukan orang adalah fisiknya juga harus bagus. Oke, naik ini sudah derajatnya, grade-nya. Itu yang ketiga. Naik lagi, dinaikkan lagi, digas lagi oleh Allah. Yaitu wasaumi Ramadan. Saum Ramadan membutuhkan bahasa kerennya endurance. Endurance, ketahanan. Tadi saya baca ayatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dibutuhkan ketahanan, bahasa sekarang resilience. Ya, resilience. Selain tahan banting, bangun lagi, begawe lagi, masih itu. Itu puasa. Coba bayangkan. Jadi amal kita ini dari rukun Islam yang pertama makin naik, makin berat, makin berat, makin berat. Ulangi, kalau tadi syahadat cuman amal hati, kemudian sholat adalah amal hati dan minimal amal jasad, kemudian zakat adalah amal hati dan amal jasad yang cukup berat, maka puasa adalah amal hati dan amal jasad yang berat sekaligus butuh ketahanan. Siapa tahan? Banyak tidak tahan. Buktinya apa? Ketika makin ujung-ujung makin sepi. Yang rame pasar. Karena tidak tahan. Nikmatnya Ramadan dia tidak tahan. Dia anggap sesuatu yang memang, ya ini saringannya ketat nih memang. Nah, amal yang paling tinggi, yang paling berat adalah haji. Sampai di Al-Quran di surat nomor 22, surat Al-Hajj, itu disebutkan dalam bahasa yang sangat-sangat menyentuh ya. Min kulli fajjin amik. Min kulli fajjin amik. Orang haji itu datang dari segenap penjuru. Min kulli fajjin amik. Dari segenap penjuru. Kamu terbayang enggak? Ini kira-kira. Ini ada suatu tempat di tengah sini, sana ada lorong-lorong banyak nih, lorong-lorong kecil. Dari seluruh lorong itu ngumpul ke sini. Dari seluruh penjuru bumi ini ngumpul ke suatu tempat yang namanya ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Fihi ayatun bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rumah yang pertama kali didirikan Allah untuk ibadah adalah Ka'bah. Itu adalah sebagai penanda penjelas dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada tanda makom Ibrahim, ada tempat berpijak Nabi Ibrahim yang bisa dijadikan musolla, tempat solat. Benar kan? Kalau kita habis tawaf itu solat sunnah 2 rakaat, yang paling afdol adalah di belakang makom Ibrahim. Di belakang ya, bukan di depannya. Di belakang makom Ibrahim. Di depan makom Ibrahim itu tempat orang jalan tawaf. Di belakangnya kita sholat. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam tempat itu dijamin aman. Kemudian Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Maka diwajibkan atas manusia oleh Allah untuk mendatangi tempat ini. Nah, untuk datang tempat ini dari mana yang harus datang? Dari Palembang harus datang. 9 jam pergi sampai ke Mekah. Dari Papua harus datang. Berapa jam? 9 tambah 5, 14 jam. Ya, untuk sampai ke Mekah. Dari mana lagi datang? Dari Semuntul. Ya, dari Prajen.
Ya, masih para sinilah. Itu mesti datang, perhatikan. Datang untuk apa? Haji. Dengan ungkapan cuma satu hal. Ini berat nian ungkapannya. Itu kelihatannya sepele. Omongannya itu pecah idak baik, tapi itu janji yang tidak pacak. Kalau ditagih ngeri. Kita pergi dari Palembang ini dengan mengucap talbiyah, labbaik. Perhatikan kalimatnya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku dengar panggilanmu dan sekarang aku datang. Itu makna labbaik. Labbaik Allahumma labbaik artinya ya Allah, aku dengar panggilanmu dan aku datang. Terus datangnya mak mana? Kan ditanya. Kamu datang nak ngapo? Labbaik la syarika laka labbaik. Ya, datang cuman satu tujuan ya Allah, untuk menemuimu, tidak untuk yang lain-lain. Untuk menemuimu. Ya, ditanya Allah nian apa? Ini senianan. Nian apa ini? Nian ya Allah. Kalau nian maka kata Allah wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka pesannya jangan kamu langgar 3 larangan ini. Tapi 3-3-nya ini banyak dilanggar. Terutama jidal. Bertengkar. Ada tak pernah nyingok di haji wong bertengkar? Apa kita juga bertengkar? Kira-kira begitu. Berebut ini, berebut itu. Tak pacak cek. Alakal ini berat nian. Dan kemudian sampai di sana harus memakai pakaian ihram. Pakaian yang menyimpulkan bahwa kita sangat sederhana. Kita ini hamba Allah. Cuman selapis kain ini. Ibaratnya mohon maaf, ya Allah, andaikan engkau buka pakaian ini, maka aku telanjang. Tidak ada apapun yang bisa kubanggakan. Mohon maaf, ada tak kebanggaan manusia yang telanjang? Tak katik cek. Pasti malu. Jadi ketika sudah dibuka galo-galo itu, inilah sosok hamba Allah. Itulah kita datang sampai sana. Tapi setting ibadah haji, ibadah haji ini paling berat. Karena pembandingnya bukan lagi orang Palembang, bukan lagi wong Sumatera, bukan lagi wong Indonesia. Tapi pembandingnya adalah seluruh, tadi itu, min kulli fajin amik. Kamu nyingok ke sini, negro. Nyingok depan sana, Cina. Nyingok agak geser dikit, Korea. Sebelah sana, Jepang. Sebelah sana, Mesir. Sebelah sana, yang agak keriting-keriting itu, Rusia. Sebelah sana lagi, pakai topi sombrero, itu orang Meksiko. Aduh galo cek. Nyingok ke sebelah belakang sana, handphonenya bunyi cak handphone Indonesia, orang Indonesia. Sebelah sana ngobrol-ngobrol pempek, orang Palembang pula. Semuanya hadir. Hanya dengan satu tujuan tadi. Maka dites nian itu. Tadi kalau sholat masih kita dewek, perhatikan. Zakat masih kita. Puasa masih rombongan ini. Tapi begitu haji, pembandingnya adalah seluruh manusia. Jadi ibadah itu ulangi. Ini satu kesatuan. Jadi jangan dipisahkan lagi. Jadi kalau nak benar hajinya, berarti yang 4 harus sudah benar. Kira-kira itu. Nak benar puasanya, Ramadan ini kage, berarti yang 3 sudah harus benar. Nak benar zakatnya, berarti yang 2 sudah harus benar. Nak benar sholatnya berarti harus syahadatnya sudah benar. Itu yang nak dipahami. Tolong camkan. Saya kasih contoh kasusnya hari ini adalah masalah saum Ramadan. Oke. Ujung dari saum Ramadan apa dia namanya? Kalau kita sudah selesai Ramadan, ya ini walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau sudah selesai Ramadan, maka kamu bertakbirlah. Bertakbirlah sebagai ungkapan rasa syukur atas petunjuk Allah kepada kamu. Itu kan ayatnya. Kalau ayat pertamanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat ujungnya itu tadi. Walitukabbirullaha ala ma hadakum.
walitukmilul iddata, lengkapnya begitu. Maka sempurnakanlah bilangan puasa. Sempurna bilangan puasa itu boleh 29, boleh 30. Ya, boleh 29, boleh 30. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Maka kemudian setelah itu, setelah menyempurnakan bilangan puasa, bertakbirlah. Benar enggak? Habis puasa itu kita malam 1 Syawal kita ngapain? Takbiran. Sebagai ungkapan rasa syukur atas petunjuk Allah kepada kita. Nah, takbiran itu besoknya sholat apa gitu namanya? Idul Fitri. Perhatikan, Id itu hari raya, Fitri fitrah. Id Adha, Id hari raya, Adha adalah pengorbanan. Hari raya pengorbanan. 17 Agustus hari kemerdekaan itu hari raya juga. Maka kalau di Amerika disebut dengan bahasa Independence Day, hari raya, maka itu harinya libur, bergembira dan sebagainya. Jadi kaget 17 Agustus ini kamu gembiralah, jangan nak cuma mikirkan yang sedih-sedihnya. Termasuk kemarin pemilu itu mestinya hari raya itu kan. Cuman kamu cak sedih nian, soalnya duit yang 100.000 itu habis. Ada nama. Jadi kita ulangi lagi. Sekali lagi. Ya, hari rayanya namanya Idul Fitri. Sekarang pertanyaan aku, paham enggak kita dengan fitrah? Apa itu fitrah? Jadi wong yang puasa senian-nianan, dia akan kembali kepada fitrah. Ayo, ukuran fitrah ada 7. Ini ukuran fitrah ada 7. Jadi kalau memang kaget Ramadan ini kita baliknya waktu Idul Fitri ada 7 iko ini, berarti kita insya Allah benar-benar mengerti menjalankan saum dengan sebaik-baiknya. Nomor 1, yang dimaksud fitrah adalah dalam bahasa Al-Quran, Alastu birabbikum qalu bala syahidna fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah. Yang dimaksud fitrah adalah orangnya makin mantap dalam bertauhid, makin mantap dalam bertauhid. Jadi tidak goyah, makin mantap dalam bertauhid. Bertauhid yang sebenarnya itu adalah seperti dalam doa. Ya, dalam doa dikatakan ya bahwasanya ya kita ini hanya mohon bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La narju ghairaka wa la na'budu an siwaka. Kita tidak berharap selain hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Itu baru tauhidnya keren. Kalau sekarang kan kita masih ngarep-ngarep ini. Berdegup-degup. Banyak wong ngarep ini. Mugalah mamang ini menang pemilu. Kage aku pacak hidup lebih baik. Itu dari segi akidah meragukan itu. Jadi makanya aku ditanya wong, Prof, ada tak perubahan pemilu atau aku jawab dari awal, tak kati. Perubahan itu cuma satu hal. Kata Allah di Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kamu nak ngubah keadaan kamu ini, maka cukuplah kamu ubah dirimu, nanti Allah yang gawikan perubahan itu. Ulangi, ini kaidahnya. Kalau kamu nak ngubah keadaan negeri ini, misalnya keadaan keluarga kita, negeri nak jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keluarga nak jadi sakinah mawadah warahmah, manusia diri kita dewe nak jadi soleh atau soleha, maka cuman sikok yang kita gawikan. Ubah diri kita. Galak berubah dah. Ini masih galak berubah. Ini kunjuk contoh, ini agak neman ini. Suatu saat saya ngisi Isra Mi'raj. Mohon maaf, aku bukan nyinggung kamu, tapi tidak terjadi di sini ini. Tapi di Palembang ini. Aku ngisi Isra Mi'raj. Ketua masjidnya sambutan. Pakamnya nih. Isra Mi'raj itu adalah dalam rangka untuk kita ya, memperingati bagaimana turunnya, bagaimana perintah sholat 5 waktu. Jadi kita betul-betul harus
ya, semangat dengan sholat 5 waktu. Lagi pidato mamang ini. Sampingnya ini pengurus lainnya, kutanya, mamang ini ke masjid tak? Kalau subuh, tidak, jauh namun kira-kira. Jadi jangan ngomong itu ketika kita. Jadi orang yang bertauhid itu istilah kira-kira konsekuen dengan sebutannya. Kalau dia menyembah Allah, sudah tidak peduli yang lainnya lagi. Saya kasih contoh, misalnya ini. Kita makan minum ini, siapa sesungguhnya yang ngenjuk? Kalau sekarang rakyat kecil yang dibodoh-bodohi itu ngeraso, begitu disumbang, ngeraso bahwa yang ngenjuk itu adalah yang nyumbang, benar? Itu semua Allah, Cek. Semua Allah, asli ini. Kalau tidak diinjuk napas, bisa tidak kamu nyumbang? Ado, tahu-tahu arwah datang nggawa beras ini. Ganti. Jadi ini tauhid. Jadi orang yang puasa itu kembali nanti fitrah. Fitrah yang pertama kriterianya adalah tauhid. Dia kembali bertauhid. Maka luar biasa waktu takbiran, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, la ilaha illallah wahdah. Ada kan? Subhanallah. Ini orang yang fitrah, nomor 1. Nomor 2, orang yang fitrah adalah orang yang kembali kepada bersih. Bersih dan suci. 2 kok. Bersih dan suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di surat Al-Baqarah ayat 222. Yaitu Allah cinta dengan orang yang kembali atau suka kepada bertobat dan suka untuk toharoh. Di ayat yang lain dikatakan wattabi sabila man anaba ilayya. Maka meloilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Kembali kepada Allah itu artinya tobat. Jadi kembali kepada Allah adalah tobat. Dalam hadis dikatakan kalau engkau kembali kepada Allah bertobat dengan berjalan kaki, maka Allah akan menyambutnya dengan berlari. Jadi misalnya ini kira-kira kita tobat dari ujung sana, dari ujung Jakabaring sana, dari dekat Pindang Palih sana, nih. Berjalan ini. Maka dari Patul Akbar, pangkal Jakabaring, Allah berlari menyambut kita. Barulah kita jalan parak-parak rumah sakit Bunda, Allah sudah nyampe sana. Kira-kira jauh mana berjalannya? Kita dibanding Allah. Ini senianan ini. Jadi Allah suka dengan orang yang tobat, Allah suka dengan orang yang toharoh. Tobat adalah membersihkan jiwa, toharoh adalah membersihkan badan. Nah puasa dua-duanya itu yang terjadi. Jadi selama puasa itu gaweannya adalah tobat dan membersihkan badan. Beneran? Wong puasa itu cenderung badannya bersih nian memang. Kan ndak kado puasa kamu nak berani nak mecem-mecem ya artinya berkotor-kotor segala macam tidak. Ya, maka bagusnya sebenarnya kemarin menurut aku bagusnya pemilu itu waktu puasa. Masih berani tak dia nak nyogok? Masih berani tak dia nak membudikan angko-angko ini? Kalau masih berani juga, berarti tidak tahu lagi ini. Tidak tahu lagi ini. Ya, karena bersih batin namanya tobat, bersih badan namanya toharo. Itulah yang terjadi sebagai fitrah. Jadi ulangi, orang yang fitrah tadi pertama adalah orang yang kembali memperkuat tauhid. Yang kedua orang yang bertaubat dan bersih badan atau toharoh. Yang selanjutnya orang yang fitrah adalah orang yang hanif. Disebut di Al-Quran hanifa muslima. Orang yang tegak lurus. Mantep tidak goyah. Dengan rayuan sana sini tidak. Saya kasih contoh. Ada seorang tokoh, aku tidak sebut namanya. Kalau kamu pun tahu itu urusan kamu. Tapi aku nyebutkan isyaratnya. Tokoh ini tokoh nasional, berasal dari Sumatera Selatan. Ya, hebat juga. Ya, pernah dikasih amanah untuk memutuskan suatu perkara yang sangat penting.
ternyata keputusannya adalah ambigu, alias pecahnya kelihatan tepat tapi sesungguhnya khianat. Ya, kenapa? Selidik punya selidik ternyata terpenjaro. Ada sudah namanya tertulis dalam konteks hukum. Tinggal ciduk baik kira-kiranya. Yang kedua ternyata anak keluarganya adalah berada dalam konteks rombongan orang-orang yang memang culas. Jadi demi anak dan ketakutan akan ini maka dia bersedia untuk bengkok. Paham enggak dulu? Berat cek. Kita bukan ngato ya, tapi sebenarnya inilah beratnya. Maka kamu ini jangan coba-coba. Aku juga enggak nyoba-coba nih. Kalau aku misalnya dinjo amanah apa tuh ukur dulu. Jangan-jangan aku bengkok kalau sampai situ. Lemaklah aku njo amanah pengajian Nur Huda. Jadilah nih. Habis ini kita nak makan-makan ada. Aduh. Jadilah itu baik itu sudah itu. Ada pempek dos, ada apa. Jadi sudah itu baik. Jadi tidak usah nak yang sekencengan gino, apa nak besak-besak nian. Penyesalan kaki cek. Wong baik banyak tak tahu. Jadi intinya lurus. Itu baru fitrah. Jadi orang kalau sudah kembali kepada fitrah, dia lurus. Tidak bengkok-bengkok lagi. Kalau habis Idul Fitri masih bengkok lagi, berarti ecak-ecak dia. Tidak mungkin. Kalau fitrah betul-betul habis Idul Fitri, selurusan mamang ini. Oke. Kemudian selanjutnya, fitrah itu adalah alladzi qaddara fahada, sesuai kadarnya. Jadi fitrah itu sesuai kadarnya. Saya kasih contoh. Saya tadi sambil sholat kemarin juga udah mulai terbayang. Aku nyingok umi aku. Umi aku tuh ladak kuawo lagi. Ya umur 93 itu kan sudah lemah nian. Ya, kemarin nyampak langsung ndak pacak jalan. Aku datangi, punjuk obat, dia apa-apa, pacak jalan lagi. Tapi ya ala kadarnya. Kata umi aku, nak rela dak kalau umi kaki ini sekarang ini dipanggil? Rela umi, memang sudah masanya kan. Kesian juga nanggung, tidak sakit, kata apa-apa. Tapi sudah begitu lemahnya. Sekarang pertanyaan aku, kita galo-galo mah itu juga dak? Apa masih kuawo kita ini untuk lebih hebat lagi? Maka Al-Quran mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Kalau kami tambahkan usia kepadamu, maka kami kurangi kekuatan kamu. Jadi makin tua bukan makin kuat, makin loyo. Jadi artinya apa? Kita ini hidup ini tadi sesuai kadar. Bahasa Palembangnya baik, tua cara tua. Nah, itu baik kira-kira. Di sinianan ini. Ada yang nanya sama aku, Prof, ngapalah aku ini kalau bergerak dikit rasanya sudah agak sesek di sini. Ini aku bahasa kedokteran baik. Orang kalau masih normal jantungnya itu naik tangga 3 tingkat rumah tidak menges. Itu namanya jantung masih normal. Tapi aku bayar 52, sekarang nak 53, naik tangga rumah yang 3 tingkat menges. Berarti jantungnya sudah nurun. Kalau Kak Haji, kalau ini yang sudah umur 60 ngomong tak menges, aku tak percaya. Nah, kira itu memang sudah mah itulah. Jadi kira-kira mah itu. Itulah kadar manusia. Maka tinggal kita ini orang yang fitrah, orang yang malu kalau tua bukan cara tua. Kan aku pernah ngomong, misalnya contoh baik. Sekarang ini, misalnya aku berjoget, kamu malu tak? Ya. Aku tak nanya aku nih. Aku berjoget sekarang, kamu nyingoknya malu tak? Prof Yuwono berjoget. Awaklah tua. Galak ngenjuk pengajian. Paham tak kira-kira? Nah maka orang yang fitrah adalah orang yang tahu. Kadar dirinya ini tahu. Sama. Amanah yang begitu besar itu misalnya
amanah kepemimpinan, amanah apapun itu, mesti tahu cek. Luar biasa. Saya kasih contoh nih. Zaman sekarang nih, pecah idak baik. Kita ini katanya, sekarang aku tanya baik. Ada dua kemarin ini informasi. Ini nyampe ke kita. Kita ini bukan bodoh lah. Rakyat ini lumayan lah tahu nih. Beras mahal, bener? Karena langka. Kita defisit berapa juta ton, jadi harus impor. Pertanyaannya, kenapa beras langka? Jawabannya apa? Yang informasi masuk ke kita, ada dua penyebab. Satu, El Nino. Kamu tahu dah El Nino itu apa? Itu lakinya Elsa. Ini, kalau di sinetron ini. Nah itu Namo. Kalau badai, ini aku supaya kamu ngerti. Kalau badai dinjuk namo betino. Tapi kalau musim dinjuk namo lanang. Contoh, badai Katrina. Namo betino itu Katrina itu. Jadi wong barat tuh kalau ngejuk namo badai berjenis kelamin ya muannas. Tapi kalau musim dinjuk namo muzakkar, lanang. Jadi musim panas disebut El Nino. Ya, musim dingin apa namanya udah aku sebut, aku tidak tahu juga. Musim panas El Nino. Jadi ujinya langkanya beras, mahalnya beras di Indonesia ini karena El Nino, musim panas. Sekarang aku tanya musim apa ini? Itu satu. Yang kedua, katanya juga terjadi karena negara-negara lain juga krisis beras. Pada saat yang bersamaan sekarang ini, Vietnam, Kamboja, Thailand itu surplus beras. Kelebihan beras. Jadi nak ngomong apa kita ini? Ini karena kita ini, karena itu tadi, tidak fitrah tadi. Tidak sesuai kadarnya. Cara ngitungnya tidak tepat. Karena dia tidak ngerti cara ngitungnya. Jadi kita contoh lagi. Nih, ada data ini. Mohon maaf nih. Ini aku sebut, ini pemilu ini. Agak lucu juga. Ada data data di KPU itu. Data di KPU ada 110 TPS. Perhatikan kalimat saya. 110 TPS dihitung. Dibagi menjadi seluruh peserta pemilu. Tahu-tahu ada satu partai dapat 19.000. Ku ajari matematikanya. Oke, ku ajari matematikanya. 110 TPS itu berarti jumlah pemilihnya berapa? Kalau milih. Satu TPS menurut peraturan adalah 300 orang maksimal. Jadi kalau 100% milih, tidak mungkin juga 100% kan? Anggaplah 100%. Berarti jumlahnya berapa pemilih? 33.000. Mangko-mangko ada partai yang dapat 19.000. 19.000 dibagi 33.000 berarti dia menguasai 70% lebih. Satu partai. Ada tidak sekarang ini partai yang menang 70%? Yang paling tinggi PDIP 16%. Jadi hitungan KPU tadi mana kira-kira? Mudikan tidak? Itu pakai logika mudah, tidak usah nak matematika ini. Ibu-ibu yang galak jualan itu kan, kamu beli kue di Jakabaring situ, nah ada di itu kalau beli kue, ibu itu cak diem baik nih, nyingok, tahu-tahu pas habis itu ngitung, iya sekian kata, gancang, gitu. Itu kerenian ibu itu ya, cara ngitungnya tepat itu kan. Kalau yang tidak tepat itu baru kita makan nanya dikit, udah berapa udah? 200.000, alangkah banyak, quick count, nah ini. Kalau quick count itu asal tebak baik kan, ada nokullah. Jadi sekali lagi. Ini contoh orang yang tidak mengukur kadar dirinya. Orang fitrah mengukur kadar diri. Terakhir, fitrah itu adalah kembali kepada kebaikan dan kembali kepada kebenaran. Yang baik namanya hasanah. Maka ada orang berdoa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa kita karena kita fitrahnya pingin menjadi orang baik, pingin kembali kepada kebaikan. Penjahat sekalipun pingin jadi orang
baik. Wong yang malas sekalipun pengen rajin. Orang yang apapun jelek pun pengen jadi baik. Itu fitrah. Dan terakhir adalah pengen juga kembali pada yang benar. Tak pengen kita ini menjalani hidup dengan kesalahan atau dengan keburukan atau dengan apapun lah itu. Dalam bahasa Al-Quran makanya kita diingatkan kalau sholat tahajud ada 2 hal yang kita suruh ngomong. Oleh Allah suruh ngomong. Habis sholat tahajud itu 2 gitu. Ini perintah Allah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kalau kamu sholat tahajud itu maka Allah merintahkan katakanlah, doalah, ya Allah masukkan aku ke tempat yang bagus, keluarkan aku dari tempat yang bagus, dan berilah aku kekuatan dari sisimu. Ya, kekuatan yang menolong dari sisimu, karena aku tidak punya kekuatan. Itu orang sholat tahajud. Kemudian ditambah lagi oleh Allah, wa qul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka katakanlah bahwa kebenaran sudah datang, maka kebatilan akan hancur, dan kebenaran pasti akan menghancurkan kebatilan. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ada orang Jawa tak sini? Ya. Dalam bahasa Jawa itu keren ya bahasa. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Itu bahasa Jawanya. Aku masih baca lah bahasa Jawa dikit nih. Suro diro joyo ningrat. Suro diro itu artinya kebatilan, kemaksiatan, kecurangan, segala macam kesalahan. Suro diro joyo ningrat, sedang berjaya, sedang berjaya. Sudah jaya ningrat pula kan? Sedang hebat-hebatnya, udah katik lawannya nih pokoknya. Suro diro joyo ningrat. Lebur itu hancur. Dening oleh pangastuti, kebaikan dengan kebenaran. Itu maksud suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Bahasa Al-Qur'annya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi memang kita ini nak ngerti kalau baiklah. Demikianlah ulangi. Jadi hari ini kita sudah belajar ringkasnya rukun Islam itu dari yang pertama syahadat itu makin naik makin berat. Yang paling berat haji. Kita sekarang sebentar lagi akan melakukan rukun Islam yang keempat, yaitu yang cukup berat, yaitu amalan hati, amalan badan ditambah ketahanan kita mak mano. Oke. Nah, kemudian Ramadan tadi kalau nak tepat nian, kaki kita akan kembali fitrah. Fitrah tadi adalah makin kuat tauhid. Apalagi yang kedua tadi? Bersih batin dengan taubat, bersih badan dengan toharoh. Kemudian apalagi tadi? Ya, lurus hidupnya. Apalagi tadi? Sesuai kadarnya. Apalagi tadi? Baik, dan terakhir adalah benar. Nah, itulah fitrah. Jadi kalau sudah itu insya Allah Ramadan kali ini betul-betul kita akan fokus mumpung masih ada persiapan pecah 8 hari atau 9 hari lagi. Kamu dasar ribut-ribut, kunjuk tahu, Prof, kapan Ramadan? Sudah ada banyak nanya aku tuh. Ku jawab dengan gampang baik. 1 Ramadan. Nah, itu kayaknya. Kapan kita Ramadan? Tanggal 1. Itu baik kan? Bukan Prof, maksudnya hari apa? Hari apa? Kita ini wong awam. Melo ibai fatwa orang alim. Dalam hal ini kalau orang alim itu ada kumpul dalam majelis ini majelis negara, maka ikuti negara itu. Kira-kira itu. Jadi misalnya pemerintah nak ngajak puasa Selasa, ya Selasa. Pemerintah ngajak Rebo gitu. Pokoknya itu kita melo ibai. Tidak usah nak pening-pening. Ini kalau kita bukan ahlinya ngasih komentar pula. Yang penting puasanya bukan harinya, perhatikan. Yang penting jangan sampai kaget puasanya 28 hari, jangan. Harus minimal 29 hari. Lebaran Pak itu juga, tidak usah nak kamu pikir. Isi puasanya pas lebaran. Cuman harapannya kalau baca yang begancang. Jangan yang lama. Kalau misalnya ada yang 29 hari, meloklah 29 hari itu kan. Daripada yang 30 hari nambah sekali lagi gitu. Tidak fokus lagi biasanya. Jadi hadirin Allah, jadi sudahlah.
Intinya yang terpenting dari Ramadan kembali kepada fitrah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah pas syuruk. Kalau ada sedikit pertanyaan silahkan sambil menunggu supaya syuruknya lewat dikit baru kamu sholat isyraq. Fadhol kalau ada. Pak Latif rajin, tidak apa-apa. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bulan Ramadan tiba, banyak yang berkata bahwasanya di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Apakah artinya itu? Apakah berarti orang yang meninggal di bulan Ramadan otomatis masuk surga karena nerakanya ditutup? Kemudian biasanya orang berbuat jahat karena ditunggangi oleh setan. Bagaimana kalau orang berbuat jahat di bulan Ramadan? Siapa yang menunggangi? Karena setan sudah dibelenggu. Itu saja kita penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong camkan begini, orang meninggal dunia itu kaget berada di alam antara, bahasa kerennya transit. Namanya di surat 23 ayat 100, namanya alam barzah. Perhatikan pelan-pelan. Di alam barzah yang terjadi, kata Rasulullah, setiap pagi dan petang orang itu didudukkan. Jadi pagi dan petang dia duduk. Kemudian dia ditunjuk gambaran ke depannya. Kesitulah kaki kamu nak tinggal. Orang-orang yang beriman beramal soleh, maka ditunjukkan gambar surga, kira-kira gambaran surga. Maka kaki kamu nak ke sana. Kaki, perhatikan kalimatnya. Kaki kamu nak ke sana, tapi lah dijingoknya. Ya, kemudian yang kedua, kalau wong itu begajul, maka ditunjukkan kaki kamu ke sana, neraka. Jadi ketika bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, benar adanya, makmano persisnya itu, tapi orang-orang di alam kubur tadi belum ke sana, baru dijingokkan. Jadi kira-kira wong di alam kubur, nah kemudian siksa kubur selama Ramadan itu dihentikan. Bahasa DPR-nya, bahasanya Pak Saiful Padri, reses. Katik yang nak ngebuknya, ini kaget itu. Istirahat dulu. Malaikat mungkin lagi nyuci-nyuci pekakas yang untuk ngebuk-ngebuk gitu kan. Gitu. Tapi tadi digambarkan. Jadi memang begitu. Jadi orang-orang yang berdosa terus mati segala macam, apakah dia tidak masuk neraka? Memang semua orang di alam kubur belum masuk neraka, belum masuk surga. Tapi dibayangkan, sudah dibayangkan. Bahasa Inggrisnya affirmation. Afirmasi. Maka kalau kamu nak bayangkan, bayangkanlah. Ini keren. Kalau kita baca membayangkan itu keren. Tidak apa-apa. Kita membayangkan itu tidak perlu syarat yang lain. Contoh misalnya gini. Pernah dengar doanya Abu Nawas? Ilahi lastu firdaus ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, potongan aku ini tidak pantas ke surga. Tapi juga tidak kuat ke neraka. Itu karena dia lambayangkan. Surga. Wih. Sana ada Rasulullah, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat hafal Quran. Nah aku ini tidak mak itu, tidak pantas aku. Lihat terbayang dia, lihat terbayang. Doa tadi lihat terbayang dia. Kapan nyingok sebelah sana neraka, ada Hitler, ada Westerling, ada segala macam yang jahat-jahat, Abu Jahal, Abu Lahab, ada galau. Pecahnya ngerinian, aku dak pulo cak Abu Jahal nian, itu kan. Maka terus kemudian doanya lain lagi. Jadi cerita itu. Yang kedua, sekarang amal, perhatikan kalimatnya. Sesungguhnya setan itu hanya sampai tahapan menggoda. Tolong camkan. Setan, iblis, apapun itu hanya sampai tahapan menggoda. Kapan-kapan kita bahas tentang ini. Salah satu contohnya adalah tazyin.
Tazyin itu membaguskan. Atau yang kedua, tahu enggak, kata-kata setan itu berasal dari bahasa Arab namanya ghumudul haq. Ghumudul haq. Ini gambarannya. Ini di dalam kabel ini ada apa? Ada tembago kan? Apa benangnya, apa namanya? Kawat kan? Kawat tipis sih. Ini bungkusnya apa ini? Plastik kan? Saraf manusia juga mah itu. Saraf dibungkus oleh plastik. Nama plastiknya mielin kalau saraf. Mielin itu vitamin B. Makanya kalau kamu kebas-kebas, kamu agak kebas-kebas, nyeri-nyeri, kamu nanya aku kunjuk vitamin B. Supaya bungkusnya ini utuh lagi. Kalau ini lecet, maka kamu galak nyetrum. Itulah yang kebas-kebas itu. Itu resepnya vitamin B. Tapi kamu tuh kendaknya nak langsung sembuh. Nak pacak cek lama nak bikin kabel ini. Kira-kira mah itu. Makanya ngomong minumlah vitamin B ini sebulan. Oh sebulan Prof. Pacak tak sehari? Ya pacak baik sehari. Tapi lohom nih lama nak bikin kabel ini cek ini. Nah jadi perhatikan. Aslinya setan itu cuman bungkus. Ghumudul haq namanya. Yang kebenarannya kabel di dalamnya tadi apa tembagonya itu tidak diganggu gugat. Jadi orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa itu adalah karena dirinya sendiri. Jadi kalau bulan puasa itu setan pun dibelenggu, itu cuma ndak katik bungkusnya baik, tapi potensi kejahatannya masih ada di dalam sana. Nah, kejahatan itu dari kita. Ini silahkan baca di Al-Qur'an di surat nomor 15. Kaget setan di hari kiamat itu dihadapkan. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Konfrontir ya. Apa ditemukan di persidangan itu. Kan kira-kira mah ini kaget. Kira-kira mah ini. Wong yang nak masuk neraka tuh dihadapkan. Fulan, kamu nak masuk neraka dengan sidang ini kan. Dia protes. Ya Allah, aku ini jahat ini gara-gara setan. Panggil setan. Kira-kira mah itu. Panggil setan dihadapkan. Maka di bahasa Al-Qur'an tuh wala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu dewek. Ayat berikutnya menyatakan ngapo kamu dulu galak dengan gimmick aku. Ini asli. Maka Rasul mengingatkan. Saya mau kasih penutupnya ini dua hal nih. Ada yang namanya casing, ada yang namanya gimmick. Supaya kamu ngerti nih. Casing, gimmick. Bahasa Rasul ini bahasa Rasul nih. Kata Rasul begini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada penampilanmu. Penampilan dalam bahasa Inggris gimmick. Penampilan dalam bahasa Inggris gimmick. Jadi kalau sekarang kamu ada gimmick-gimmick politik itu wong yang tebudi. Oke. Kemudian wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat jasadmu. Bungkus namanya casing. Ulangi ya. Penampilan itu namanya gimmick. Ya, bungkus namanya casing. Ini banyu ini. Banyu ini. Ini penampilannya bagus tak ini? Bentuk ini bagus kan penampilannya? Bagus. Ini gimmick. Bungkusnya ini, plastiknya ini namanya casing. Nah, setan cuman pacak di gimmick dan casing. Tidak mempengaruhi isinya. Sedangkan salah tidak salah, surga neraka tergantung isinya. Kalau ini isinya banyu, berarti surga kira-kira itu. Kalau isinya bir, berarti neraka. Nah manusia itu yang gawa isinya. Jadi Ramadan ini kita ini suruh fokus isi cek. Isi. Aku tunjuk contoh baik. Kaget Ramadan hawa kita harum atau bau? Kalau secara penampilan bagus tak ibu-ibu? Maksudnya secara penampilan kita ini ya ini pasti mampu gitu kan? Tapi hakikatnya isinya adalah mambu kesturi. Benar gak nih? Aku galak guyon sama bini aku. Lagi puasa aku, mambu hawa ini tidak kesturi itu.
Lesturi dari mana? Itu kage, itu hakikatnya. Jadi ulangi, sebenarnya amalan manusia itu benar tadi. Yang disebut menunggangi itu gimmick sama casingnya itu setan. Tapi isi yang berbuat jahatnya tetap dia dewek. Manusia itu dewek. Jadi jangan nyalahkan setan. Nah, maka puasa ini fair. Setannya sudah dikebat, ngapo masih ada kejahatan? Karena isinya tadi memang tidak hilang, kejahatannya ada. Cuman bungkusnya bae yang hilang, sama apanya tadi? Penampilannya yang hilang. Tapi kejahatannya masih ada. Itu jawabannya kira-kira. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam agamamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.